gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian bahagia? Yuk biar moodnya makin baik, kita dengerin cerita film dari aku lagi ya. Kali ini aku mau menceritakan sebuah film dengan judul My Tutor Friend yang rilis pada tahun 2003. Daripada penasaran, langsung aja kita melebur ke alurnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan adegan siswa pindahan sedang dibully oleh para siswa senior. Siswa pindahan itu bernama Kim Ji-hoon. Ia tampak santai saat para berandalan akan menghajarnya. Ketua berandalan itu bernama Lee Jong-so. Lalu terjadilah perkelahian antara Ji-hoon dan Jong-so. Bahkan Jong-so dibuat tidak berdaya saat menghadapi Ji-hoon. Tentu saja sikapnya itu mencuri perhatian siswi perempuan yang sedang berada di ruangan itu. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang guru les wanita bernama Choi Suwan sedang merasa kesal karena mendapat 2 murid laki-laki yang nakal dan suka melakukan tindakan cabul. Setelah kejadian itu, Suwan pulang ke rumah dan memutuskan untuk berhenti menjadi guru private. Namun ibunya menolak dan mengatakan setelah ayahnya berhenti bekerja, ia harus bekerja keras banting tulang menghidupi keluarga. Sudah sepantasnya Suwon sebagai anak tertua membantu mencari nafkah buat keluarga. Ibunya juga mencarikan pekerjaan tambahan untuk Suwan. Ia memperkenalkan dengan teman ibunya yang kaya dan memintanya menjadi guru private untuk anaknya yang SMA. Karena gajinya dapat menutupi biaya 1 semester, ia segera datang ke rumah yang dimaksud dan menemui teman ibunya itu. Hari itu, ia berkenalan dengan beberapa anggota keluarga. Suwon diminta segera masuk ke kamar Ji-hoon, yaitu siswa yang akan menjadi muridnya. Sesampainya di kamar Ji-hoon, ia tidak menemukan Ji-hoon. Rupanya ia belum pulang dari sekolah. Ia pun berkeliling melihat-lihat seputar isi kamar Ji-hoon. Namun tak lama terdengar suara dari balik pintu. Dan ternyata Ji-hoon yang memasuki kamar. Tanpa sengaja, Suwon terjatuh saat akan membuka pintu. Saat itu, Ji-hoon tidak mau mendapat guru private. Dan ia pun sekilas memperkenalkan diri dan ternyata mereka adalah seumuran. Mereka akhirnya membuat kesepakatan jadwal belajar. Ia meminta tetap datang dan pergi sesuai dengan jadwal. Namun, Ji-hoon tidak menjamin dirinya akan datang atau tidak. Saat itu, Suwon tidak mempermasalahkan hal itu selama ia mendapatkan gaji. Dan di hari pertama ia mengajar Ji-hoon, berhasil membuat Suwon kesal dan marah. Ia pun mengadukan hal itu kepada ibunya, namun ibunya mengatakan itulah gunanya dirimu. Tentu saja Suwon pun tetap berangkat mengajar. 한다고 하면 될 거 아니야. Di hari kedua ia mengajar Suwon, ia mulai memberikan mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi lagi-lagi Ji-hoon kembali membuat Suwon kesal. Karena merasa bosan, Ji-hoon pun memutuskan untuk keluar. Namun saat ia akan keluar, ia bertemu dengan ayahnya. Ia pun membuat alasan akan pergi mencari buku. Ayahnya tidak percaya begitu saja. Ayahnya meminta guru lesnya untuk makan malam bersamanya. Setelah itu, ibu Ji-hoon mempersiapkan makanan dan sebelum mereka makan, ayah Ji-hoon memulainya dengan berdoa. Tak lama, mereka pun mulai makan bersama. Suwon tampak lahap dan menyukai hidangan yang berada di depannya. Seketika itu, Suwon memuntahkan makanan dan makan malam itu menjadi kacau. Ternyata yang ia makan adalah torpedo sapi. Ia pun malu dan segera pulang. Tentu saja Ji-hoon merasa kesal dan memintanya untuk tidak kembali makan malam di tempatnya kembali. 너 앞으로 우리 집에서 밥 먹지 마. 더러워. Keesokan harinya, Suwon menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Temannya itu memberikan masukan kepada Suwon untuk lebih kuat dan semangat menghadapi Ji-hoon. Dan teman-temannya memberikan tips untuk memberikan pertanyaan serta tugas-tugas yang sulit. Di hari selanjutnya, Suwon mengajar dan ia mencoba mempraktekkan apa yang sebelumnya ia dapatkan dari temannya. Namun, hal itu tidak berpengaruh kepada Ji-hoon. Ia malah asik dengan gamenya dan melanjutkan mandi. Saat mandi itulah, teman cewek dari Ji-hoon menelepon dan dengan sengaja Suwon menjawab telepon tersebut. Teman cewek Ji-hoon tak berhentinya memaki Suwon. Dan ternyata setelah pulang dari rumah Ji-hoon, ia dihadang oleh teman cewek Ji-hoon dan ia dibuat babak belur oleh cewek berandalan itu. Setelah kejadian itu, Suwon ingin balas dendam dengan Ji-hoon. Saat itu ia kembali mengajar, tapi ia tidak mendapati Ji-hoon berada di kamar.
Rupanya Jihon sedang karaoke bersama dengan teman laki-laki dan perempuan. Dan hal itu dilihat oleh Jongso. Segera ia menelepon polisi dan memberikan laporan jika ada anak di bawah umur sedang main di tempat karaoke. Polisi itu segera bertindak dan menggerebek tempat karaoke tersebut. Namun di situ tidak terlihat Jihon ditangkap polisi. Rupanya ia sudah berumur 21 tahun dan itu sudah kategori pria dewasa. Saat itu Jihon memutuskan untuk pulang dan ia mendapati Suwon masih berada di kamar dan siap mengajar. Jihon pun menyuruhnya pulang dan memberikan uang untuk naik taksi. Tentu saja hal itu membuat Suwon merasa kesal dan marah dan ia pun meluapkannya dengan memakinya dan melempar Jihon dengan buku. Bahkan ia pun menantang Jihon untuk memukulnya. 왜? 때리려고? 그래, 패라 패! Di hari selanjutnya, Suwon tetap berangkat mengajar dan mengatakan jika tidak ingin melihatnya, ia bisa memecatnya. Namun, Jihon justru berkata, biasanya para guru privat itu yang mengundurkan diri karena tidak kuat menghadapi dirinya. 나도 내가 시작한 일, 내가 먼저 관둔 적 없어. Di hari selanjutnya, Jihon nampak sudah mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Suwon. Namun, ia masih suka menjawab dengan seenak hatinya. Tak lama, ia mendapat telepon dari teman wanitanya jika kedua temannya itu kembali ditangkap dan dipukuli oleh kelompok Jongso. Ia pun bergegas pergi menyelamatkan kedua temannya itu. Tetapi Suwon menghalangi Jihon untuk pergi dan menarik motornya. Belum sempat pergi, ayah Jihon sudah datang dan menegur keduanya. Jihon pun menjawab ia akan mencari buku bersama dengan gurunya itu. Dan ternyata sang ayah tak mudah percaya. Ia meminta foto dari buku yang ia beli. Setibanya Jihon di sebuah gedung, rupanya kelompok Jongso membawa lebih banyak anak buah. Seketika itu, Jihon dapat mengalahkan mereka semua dan lagi-lagi Jongso kembali kalah. Suwon yang menyaksikan perkelahian itu menjadi sedikit takut dengan Jihon. Setelah menyelesaikan urusannya, Jihon buru-buru mencari buku dan pergi ke photobooth untuk mengambil gambar keduanya. Foto itu diperlihatkan kepada adik Suwon dan ternyata adiknya mengenali Jihon. Ia mengatakan jika Jihon anak yang populer di kalangan SMA karena ia jago berkelahi dan mengalahkan ketua geng sekolah lain. Suwon yang mendengar itu sedikit ketakutan saat akan pergi dan menemui Jihon di rumahnya. Setibanya di kamar Jihon, ia merasa salting dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Sementara itu di tempat biliar, ternyata adik Jihon dipalak dan diambil semua barang-barang berharganya. Ternyata itu ulah dari Jongso dan para anak buahnya. Ia mencoba gabung dengan geng lokal di wilayah itu. Tak berselang lama, Jihon datang bersama kedua temannya dan menghajar mereka semua yang ada di situ. Ketua geng itu mengeluarkan pisau dan mencoba menikam Jihon dan ia terkena sabetan di perut dan mengeluarkan darah. Kedua temannya itu pun menyadari jika Jihon melihat darah, maka ia akan menjadi lebih ganas. Dan benar saja, ketua geng itu dihajar habis-habisan hingga tidak sadarkan diri. Kedua temannya segera melerai dan membawa pergi Jison. Setibanya Jison di rumah, ia segera meminta bantuan Suwon untuk merawat lukanya itu. Kejadian itu pun dilaporkan oleh polisi. Dengan segera, polisi mendatangi rumah Jihon dan menangkapnya. Ayah Jihon dengan cepat dapat membebaskan anaknya itu dan ayahnya segera membelikan tiket untuk Jihon dan memintanya pergi ke luar negeri. Namun ternyata hal itu ditolak Jihon dan sang ayah mengambil semua fasilitas yang ia berikan termasuk uang dan kartu kreditnya. Tentu saja Jihon memohon untuk mengembalikan. Namun ayahnya terlanjur mengambil keputusan dan setelah kejadian itu, Jihon tidak pulang ke rumah dan hal itu membuat ibunya bersedih dan menceritakan kejadian itu kepada ibu Suwon. Tanpa sengaja, Suwon mendengar curhatan dari ibu Jihon dan itu membuatnya ingin membantu mencari Jihon. Keesokan harinya, Suwon pergi ke bandara bersama temannya dan menjemput kekasih Suwon. Namun, teman yang di sampingnya mengatakan bahwa Si Kyung sudah tidak menjadi pacarnya lagi. Oke, kita kembali Jihon yang sedang terlihat bersenang-senang dengan teman-temannya. Tak berselang lama, ia pun memutuskan pulang lewat jendela. Ia pun nampak mengaktifkan kembali HP-nya dan melihat ternyata dipenuhi dengan SMS dari Suwon.
Ia pun membaca satu persatu SMS itu. Kemudian Suwon meneleponnya dan saat ia hendak pergi ke rumah Jihon, tanpa sengaja ia mendapati Jihon yang sudah berada di kamarnya. Tak begitu lama ibu Jihon datang ke kamar dan melihat anaknya sudah pulang. Namun Jihon justru akan bersiap akan kabur kembali. Untungnya Suwon berhasil menghentikannya. Keduanya segera menghadap ayah Jihon. Rupanya ayah Jihon ingin anaknya itu sekolah di luar negeri, namun Jihon tetap menolaknya. Kemudian Suwon menyela pembicaraan mereka. Menurut Suwon, jika Jihon pergi ke luar negeri itu akan lebih berdampak buruk. Ia bisa menjadi pengguna narkoba dan akan menjadi mafia karena tidak ada pengawasan dari kedua orang tua. Suwon juga menyarankan untuk memberikan pilihan dan keputusan masa depan kepada Jihon sendiri. Kemudian secara tiba-tiba Jihon mengatakan akan menaikkan nilai rata-rata pelajarannya menjadi di atas 50 di pertengahan semester. 이번 중간고사에서 평점 50점 넘길 테니까. Tetapi Suwon justru menganggapnya mustahil dan tentu saja hal ini menjadi perdebatan di antara mereka. Suwon merasa jika nilai itu mustahil ia dapatkan. Tetapi Jihon bertekad akan dapat meraihnya dengan dibantu Suwon tentunya. Suwon kembali memberikan taruhan jika ia dapat nilai tersebut, ia akan naik panggung dan menari di acara kampus besok. Setibanya di sekolah, banyak teman-teman merasa kaget melihat perubahan Jihon yang kemana-mana selalu membaca dan belajar. Bahkan saat di toilet pun ia tetap menghafalkan pelajaran. Namun hal tersebut belum dapat memberikan nilai yang dia targetkan. Jihon pun tidak kurang akal dan ia mengumpulkan orang-orang pintar di sekolahnya dan memerintahkan mereka membuat soal minimal 100 pertanyaan yang dimana pertanyaan itu selalu keluar di ujian. Mereka segera melakukan perintah tersebut dan tak lama ujian sekolah pun dimulai. Jihon mengalami sedikit masalah, namun ia berhasil mendapatkan nilai rata-rata, yaitu 50,1. Meskipun hanya lebih 0,1, tapi tetap saja di atas target yang ditentukan. Jihon pun segera menunjukkannya kepada Suwon. Saat ia melihat nilai itu, Suwon menjadi kesal dan harus menepati janjinya menari di atas panggung. Jihon pun membawanya ke acara kampus dan Suwon pun menepati janjinya itu. Saat ia tampil menari di atas panggung, banyak pria yang menyukainya dan mulai mendekat ke arah Suwon untuk menyurakinya. Tentu saja melihat hal itu, Jihon merasa kesal dan pergi meninggalkan acara. Jihon akhirnya mengantar pulang Suwon. Saat akan berpamitan, Jihon bermaksud akan mengajak pergi Suwon. Namun ia menolaknya dan mengatakan jika di hari itu ia akan pergi ke panti asuhan. 꾸려지 마. 잘 가. Jihon ternyata ikut Suwon pergi ke panti asuhan dan mendapat tugas mencuci selimut anak-anak panti. Ia pun merasa kesal mendapat tugas itu, terlebih tanpa sengaja ia mendengar percakapan Suwon dan Si-kyung. Tapi Jihon merusak suasana percakapan itu. Jihon akhirnya dapat melihat kekasih Suwon itu. Selang beberapa hari, Jihon mendapatkan telepon dari Suwon. Namun saat itu Suwon dalam keadaan mabuk. Ia pun mengatakan jika dirinya ditolak oleh Si-kyung dan merasa frustasi saat itu. Namun kini Jihon nampak terharu melihat Suwon menceritakan kisahnya dengan Si-kyung. Keesokan harinya Jihon mendatangi Si-kyung dan memukulinya tanpa mendengar penjelasan dari dirinya. Sebenarnya Si-kyung menolak Siwon karena ia memutuskan akan menjadi pendeta. Suwon yang mengetahui hal itu malah merasa kesal dengan tindakan Jihon. Ia pun melampiaskan kekesalannya dengan memukuli Jihon. Saat itu Jihon mengajak Suwon terbang untuk meluapkan emosinya. Ternyata Jihon mengajak Suwon pergi bermain para layang dan mereka tampak menikmati suasana itu. Dan tak lama Jihon mengutarakan perasaannya kepada Suwon. 나한테 이런 얘기하는 건 처음인데 나 너 좋아하는 것 같다. Namun Suwon pura-pura tidak mendengar dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Setelah itu keduanya menjadi semakin dekat dan Jihon kembali pergi ke taman hiburan bersama dengan Suwon. Sebenarnya saat itu Jihon ingin memberikan Suwon hadiah perpisahan, mengingat hari itu adalah hari terakhir Suwon menjadi guru private buat Jihon. Namun karena Jihon orangnya kaku, ia tidak dapat mengungkapkan kata-kata yang romantis dan malah membuang hadiah tersebut. Suwon pun memutuskan untuk mengambil hadiah tersebut.
Hari itu Suwon mendapat tugas dari ibunya untuk mengantar pesanan ayam goreng. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat oleh musuh bebuyutannya Jungso dan gerombolannya. Ia bermaksud menyandera Suwon dan memancing Jihon datang menemui mereka. Tetapi Suwon dapat lolos dari Jungso dan gerombolannya. Tak lama, Suwon menuju tempat tujuan pesanannya. Dan ternyata itu adalah teman wanita Jihon dan geng wanitanya. Ia pun melampiaskan kemarahannya kepada Suwon dan menghajarnya beramai-ramai. Dan tak lama, Jungso yang mengejarnya menghentikan aksi dari geng wanita itu. Jihon pun akhirnya datang dan meminta menghentikan mereka. Dari arah belakang juga terlihat ketua geng yang dulu sempat dihajarnya. Kali ini ia membawa teman-teman dan bos gangster yang lebih jago berkelahi. Jihon dan Suwon sempat melarikan diri, namun ia dapat terkejar dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di tengah perkelahian itu, teman wanitanya mengungkapkan rasa suka kepada Jihon. Namun ia menolaknya dan lebih memilih Suwon sebagai kekasihnya. Dan kini, tiba saatnya Jihon melawan bos gangster tersebut. Namun terlihat, Jihon kewalahan menghadapinya. Ia pun dihajar habis-habisan. Kemudian, Suwon yang melihat itu berusaha menolong Jihon dan menendang tepat di bagian terlarang dari bos itu. Sehingga membuat bos itu terjatuh menahan rasa sakit. Kemudian, Jihon dan Suwon dapat melarikan diri dan pergi dari kejaran gangster itu. Di akhir cerita, akhirnya keduanya pun memulai hubungan yang baru dan hidup bahagia tentunya. Dan film pun tamat.